Shalom, apa kabarnya Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus? Kami harapkan Bapak Ibu, Saudara-saudara semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam jamahan, lawatan, perlindungan yang datang dan berasal daripada Tuhan. Yang sakit kiranya disembuhkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang bersedih diberikan penghiburan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini Jumat tanggal 15 Oktober tahun 2021 bersama dengan saya, Pendeta Yupri, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, dengan penuh sukacita, kami datang menghampiri tahta hadirat-Mu yang kudus. Bersyukur atas hari yang Engkau berikan. Saat ini kami ingin bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan memimpin kami dalam kuat kuasa Roh Kudus, sehingga kami dapat memahami akan arti firman-Mu serta melakukan. Demikian juga dengan hamba-Mu ini, kiranya Engkau mampukan untuk dapat menyampaikannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan yang akan kita bersama-sama gumuli pada hari ini sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, diambil dari Kitab Wahyu pasal 17 ayat 1 sampai dengan yang ke-18 di bawah perikop penghakiman atas Babel. Demikian bunyinya. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, "Mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Dengan dia, raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmisi yang dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara, dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia. Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Lalu kata malaikat itu kepadaku, "Mengapa engkau heran? Aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu dan rahasia binatang yang memikulnya, binatang yang berkepala 7 dan bertanduk 10 itu. Adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada, namun tidak ada. Ia akan muncul dari jurang maut dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada dan akan muncul lagi." Yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Ketujuh kepala itu adalah 7 gunung yang di atasnya perempuan itu duduk. Ketujuhnya adalah juga 7 raja. 5 di antaranya sudah jatuh. Yang 1 ada dan yang lain belum datang. Dan jika ia datang,
ia akan tinggal seketika saja. Dan binatang yang pernah ada dan yang sekarang tidak ada itu, ia sendiri adalah raja ke-8, dan namun demikian satu dari ke-7 itu, dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu adalah 10 raja yang belum mulai memerintah, tetapi 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja bersama-sama dengan binatang itu. Mereka seia sekata, kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. Lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu serta binatang itu akan membenci pelacur itu, dan mereka akan membuat dia menjadi sunyi dan telanjang, dan mereka akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api. Sebab Allah telah menerangi hati mereka untuk melakukan kehendaknya dengan seia sekata dan untuk memberikan pemerintahan mereka kepada binatang itu sampai segala firman Allah telah digenapi. Dan perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi. Demikian firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita melihat latar belakang kitab Wahyu ini, maka kita dapat mengetahui apa yang nas kita hari ini maksud dengan kota besar yang memerintah, yaitu dilambangkan dengan perempuan yang melacurkan diri, kemudian raja-raja yang dilambangkan dengan tanduk dan mahkota. Itu semua adalah menunjuk kepada kekaisaran Romawi serta raja-rajanya yang mengangkat diri sebagai dewa dan mewajibkan seluruh rakyat menyembah mereka, serta melakukan penangkapan, penganiayaan, serta pembunuhan terhadap orang-orang percaya pada saat itu yang tidak mau sujud dan menyembah mereka. Karena itu saudara-saudara, pada masa itu banyak sekali orang-orang percaya menjadi martir atau mati syahid karena mempertahankan imannya. Salah satu penganiayaan yang sangat kejam yaitu terjadi pada saat Kaisar Nero berkuasa. Ia membakar kota Roma pada tahun 64 Masehi dan menuduh orang Kristen yang melakukannya. Dan akibatnya, orang Kristen diburu di mana-mana, ditangkap, dianiaya, dibakar hidup-hidup, diadu dengan binatang buas di arena yang ditonton oleh orang banyak, dibunuh, dan berbagai kekejaman lain yang dilakukan. Saudara-saudara, kekejaman para kaisar Romawi ini disampaikan dalam Wahyu 17 ayat 6. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk berjaga-jaga dan berdoa. Kenapa? Karena pada masa yang akan datang, kuasa-kuasa ini akan kembali muncul dan melakukan berbagai penyesatan seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-8. Binatang itu telah ada, namun tidak ada dan akan muncul lagi. Jadi saudara, kekuasaan, pemerintah, penguasa yang demikian ini akan muncul lagi dan akan melakukan dan menggunakan berbagai kekuasaan, teknologi, sistem, bahkan undang-undang dan peraturan yang disusun, serta
ajaran-ajaran, dan berbagai hal untuk melaksanakan tujuan memerangi dan menyesatkan orang percaya. Masa kini pun telah terlihat bagaimana kuasa kegelapan ini menggunakan yaitu para tanduk dan mahkota seperti yang dikatakan dalam nas kita hari ini, yaitu dari orang-orang yang ia punyai atau milik kepunyaannya. Mereka melakukan berbagai-bagai penganiayaan juga, penjarahan, penangkapan, dan pembunuhan terhadap orang percaya. Mereka juga menyesatkan orang melalui pengajaran yang salah dan memutar balik firman Tuhan. Saudara, ini semua dilakukan hampir di seluruh dunia terhadap orang percaya. Wahyu pasal 17 ayat 13 mengatakan, mereka seia sekata, kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Jadi saudara-saudara yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, hal ini terjadi di seluruh hampir penjuru dunia, di mana kuasa itu memiliki pengaruh. Namun saudara-saudara, Allah akan mengalahkan mereka. Sekuat dan sehebat dan secerdik apapun upaya yang mereka lakukan, Allah akan mengalahkan mereka. Wahyu 17 ayat 14 mengatakan, mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala tuan dan raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang. Itu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Jadi saudara-saudara, mereka akan dikalahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Namun saudara-saudara, yang penting sekarang adalah bagaimana kita mempersiapkan diri kita masing-masing agar di dalam masa sulit itu tiba, iman kita tetap kuat seperti orang percaya pada masa kitab Wahyu ini ditulis. Nah, agar iman kita tetap kuat, kita harus terus terhubung dengan Tuhan melalui doa, persekutuan ibadah, dan pembacaan Alkitab. Tanpa itu iman kita tidak akan bertumbuh, bahkan akan kerdil, menciut, dan mati. Mari saudara-saudara, kita perteguh iman dan percaya kita, agar ketika hari itu tiba, kita tetap berdiri dalam iman dan percaya mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami panggil sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman yang boleh kami dengar pada hari ini. Biarlah kiranya firman-Mu tadi boleh tertanam dalam hati dan kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk para pendengar yang mendengarkan akan renungan ini. Biarlah kiranya seluruh pendengar yang mendengarkan akan renungan atau firman hari ini diberkati dalam hidup dan kehidupan mereka. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat dilegakan, yang sedih dihibur, yang berkekurangan diberi kecukupan. Demikian juga Tuhan, kami mohon, Tuhan kiranya memberkati segenap usaha, pekerjaan, dan perjalanan atau kegiatan yang kami lakukan sepanjang hari ini, agar boleh berhasil dengan baik, selamat, dan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa saat ini untuk calon jemaat Trans Bahitom. Kiranya Tuhan memberkati, agar bertumbuh dan berkembang dalam iman pengharapan dan mengasihi Tuhan. Engkau memberkati segenap usaha pekerjaan yang dilakukan oleh jemaat-Mu yang ada di sana. Demikian juga ya Tuhan, segenap program-program yang ada di jemaat ini. Demikian juga kami berdoa Tuhan, biarlah kiranya melalui hidup mereka,
boleh menjadi satu kesaksian bagi orang-orang yang belum mengenal Engkau, betapa baiknya Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami berdoa, kiranya Engkau memberkati juga program dan pelayanan yang dilakukan oleh gereja Eklesia Puruk Cahu dalam membina jemaat ini, agar jemaat ini terus bertumbuh dalam iman dan pengharapan. Dan jauhkanlah jemaat ini dari perpecahan, perselisihan, dan hal-hal yang buruk. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan satukan doa kami dengan doa yang pernah Tuhan ajarkan, dan saat ini kami bersama ucapkan demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.